nggak dapat fadilah. Tapi karena kita sebagai umat ahli sunnah wal jamaah, ini kita tidak mati konyol, maka ikhtiar kita nggak masalah. Tapi tambah dikit, bagaimana kita ayo untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dan jangan lupa juga kita berdoa. Jadi matching dua-duanya, lahiriah maupun batin. Karena dulu juga umat-umat yang terdahulu yang betul-betul mereka maksiat dan durhaka terhadap Allah, itulah yang dengan darah begitu dituangkan ke gelas itu darah, mau minum, mau apa semua darah, di rumah darah jadi kolam dan sebagainya. Katak juga kalau cuma satu enggak, tapi kalau sudah masuk ke kamar, jangan-jangan ini istri kita, padahal bukan katak, kita tangkap pakai kok itu memang katak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejarah banyak sekalian. Jadi kita tarik tuh. Makanya penting sejarah. Maka kalau bilang Bung Karno itu jas merah, apa jas merah? Jangan melupakan ya sejarah, kita umat Islam udah ngerti sejarah. Yang paling aman sejarah itu adalah Al-Quran. Sejauh mana kita? Silakan. Ada 1000 ayat Bapak sekalian. Dari 6666 ayat itu adalah salah satunya adalah sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Banyak bagaimana Allah tampilkan pribadi-pribadi saleh. Allah mengangkat misalnya selain Kangjeng Rasul, misalnya yang diangkat ada banyak orang-orang soleh di Quran. Ya, wa minhum man ahada. Ada pribadi-pribadi yang dihancurkan oleh Allah. Qarun misalnya. Ya, sejatinya Qarun itu menjadi contoh buat kita. Ketika kita diberikan sebanyak apapun yang namanya rezeki, karena rezeki yang tidak bermanfaat justru Allah akan tenggelamkan sebagaimana Allah menenggelamkan Qarun. Itu dulu di dalam Al-Quran 4000 tahun yang lalu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu Quran. Iya, silakan digali Al-Quran. Quran ini memang banyak aspeknya Bapak sekalian. Banyak aspeknya. Ya. Tadi saya katakan muta'abbadu bitilawati, akan bernilai ibadah manakala kita baca. Bacanya seperti apa? Maka muncul kaidah-kaidah ilmu tajwid. Bagaimana ikhfa, bagaimana idgham, bagaimana idhar, bagaimana iqlab dan seterusnya. Maka tepat kalau di kita juga ada tahsin Al-Quran. Ada pakai tahsin Quran di sini? Ya, terus pas kalian nggak usah khawatir. Mau ada 7 orang, 8 orang, 5 orang, ini memang rada-rada berat kalau tahsin. Kalau ini mapan jiping namanya juga ngaji ngub. Tapi kalau sudah tahsin lah, gue disalah-salahin mulu. Bukan disalah-salahin Pak, belum bener bacanya. Kan kita ingin tadi al-muta'abbadu bitilawati, ingin Quran itu menjadi ibadah. Berarti nggak jadi ibadah dong kalau Quran bacanya nggak benar. Ini pas sekali itu mafhumnya. Ya. Kalau dibaca yang muta'abbad bitilawatihi itu kalau benar. Kalau nggak benar berarti tidak muta'abbad, tidak menjadi ibadah. Bagaimana supaya Quran ini kita baca menjadi muta'abbad? Berarti kita tidak boleh berhenti untuk belajar tahsin Al-Quran. Oke lah, kalau kita dalam sholat mungkin kesempurnaan ditanggung siapa? Imam. Karena imam representasi dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya qari'an, ya syaikhan. Bahkan pas kalian ini kalau nasoihul ibad ini ketat Pak jadi imam ini. Kalau ada yang sama-sama tua, sama-sama alim, itu cari yang tuaan tapi alim, tapi tuaan. Ini ada 2 nih, alimnya sama, sepuhnya sama. Cari bininya yang 2. Pak Hojin kalau ban 1 belum, harus yang 2. Begitu, itu ketat. Lihat coba di nasoihul ibad. Kok begitu? Ya itu makanya. Itu ternyata Masya Allah. Buat apa?
nanggung imam, karena makmum, representasi makmum itu kan seluruhnya. Ada yang tomaninahnya kurang lurus, ada yang bacaannya kurang benar, imam ditanggung. Karena itu kalau ada sepuh sama, cari yang lebih sepuhan. Yang sini sepuh alim, bininya yang dua. Yang sama-sama dua, bininya cari yang banyakan bandanya. Yang banyakan bandanya, sama-sama bandanya sama, cari anaknya yang banyakan. Sama-sama anaknya banyak, tapi mana cari yang paling sukses? Tuh, itu memilih imam. Ada memang alim, ada, tapi lagunya kurang bener, misalnya, jangan dipakai. Ya, orang kalau dulu mah Pak, milih pimpinan itu pas begitu diselidiki ternyata masuk ke masjid nggak pakai sendal aja udah kagak dipakai. Masuk ke masjid kemudian pakai singlet doang, itu termasuk muru'ah Bapak sekalian. Tahu muru'ah? Harga? Jangan dipertanyakan. Ya. Makanya itu karena memang representasi dari makmum itu macam-macam. Sehingga ada orang kan bilang, Pak, kemarin kan sempat Jumat ini beberapa bulan ya dilarang. Ada yang sama saya, Pak, nggak pede kalau Jumat sendiri, sholat sendiri, akhirnya kemana-mana nyari Jumat. Karena tadi dibilang saya kurang. Ini adanya seperti itu memang Bapak sekalian. Itu soal imam. Nah maka bagaimana tadi? Karena Quran mengandung aspek daripada tajwid, maka bagaimana kita tidak boleh pernah berhenti belajar ilmu ikhfa'nya, idghamnya, idharnya. Ya nggak usah nyaingin imam.